bekas sisa-sisa dari kena awan panas Gunung Merapi. Ini di sini. Ini kita masuk ke museum. Nah, kemudian, itu bentuk-bentuk alias sudah ada di sana. Seperti itu, foto-foto bentuk dari awan panas, fenomena awan panas yang tertangkap oleh kamera. Kemudian di sini bencana kedua kita, ini bukan hanya cukup untuk erupsi saja, tapi bencana kedua yaitu banjir lahar dingin. Jadi semua material yang berada di atas gunung atau di sekitaran gunung itu ketika kena air hujan akan menjadi banjir lahar dingin. Jadi semua yang dilewati oleh lahar dingin itu semuanya hancur, bahkan dam yang tebalnya 10 meter, tebalnya 10 meter ya, bukan 10 meter, tapi 10 meter itu juga ambrol atau hancur karena keterjang sama banjir lahar dingin, karena membawa beberapa material seperti batu besar, kemudian pepohonan yang tumbang yang terjang di atas sana dibawa sampai ke bawah. Nah, nanti kita akan bermain air itu di sebelah sini. Ini dalam Kalimuning ya. Seperti ini kondisinya waktu itu. Ini kita akan bermain di sebelah sini nanti. Nah, jadi banjir lahar dingin itu bukan banjir yang airnya sudah dingin, bukan, tapi airnya masih panas mendidih. Jadi bukan hanya air biasa yang lewat, tapi memang airnya masih panas karena bercampur dengan material atau lahar yang masih berada di atas sana. Seperti itu. Nah, ini dam yang hancur. Seperti itu. Nah, ini pandangan atau view dari batu alien tadi ya. Seperti ini dulu. Jadi ini laharnya. Ini belum terkena banjir lahar dingin ya. Nah, yang timbul banjir lahar dingin yang sebelah sini. Nah, ini yang berada di atas, yang berada di puncak ini kena air hujan, kemudian turun karena terbawa sama air. Airnya ini penuh dan menimbun rumah warga tadi yang berada di dusun Jambu tadi. Nah, yang sebelah sini ada dinamika masyarakat sini sebelum terkena awan panas desanya. Seperti ini dinamikanya, kurang lebihnya foto-foto yang bisa didokumentasikan sebelum terkena awan panas. Kemudian di sini juga ada paket desa wisatanya berada di sini. Ada belajar membuat kopi, terus belajar memerah susu, kemudian trekking kampung, belajar menari, belajar karawitan. Karawitan itu bermain gamelan. Nah, yang di sebelah sini ini adalah pentas terakhir mereka. Ini di tahun yang sama, hanya berbeda 4 bulan. Jadi yang sini 4 Juni, sini keterjangkauan panas itu tanggal 5 November. Jadi berbeda 4 bulan. Kucing deh. Oh, ini kaget. Orang ini adalah miniatur rumah ini yang kita kunjungi sebelum terjang sama awan panas. Kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita datang dari sana, lewat dari rumahnya Pak Rianto di sebelah sana. Kemudian kita sekarang berada di rumah Joglo ini, rumahnya berada di lorong atau ruang utamanya Pak Kimin. Kemudian ini adalah kandang sapi sebelah sana atau kandang ternak. Terus kamar mandi keluarga di depan. Dan ada yang paling kecil itu adalah makam janin. Ya, jadi kalau orang Jawa dulu kalau keguguran atau janinnya meninggal di dalam kandang dikiret ya, itu dimakamkan di depan rumah. Seperti adik saya, ibu saya juga dikuburkan di depan rumah untuk adik saya. Jadi waktu umur 8 bulan ternyata terjadi gangguan, airnya meninggal di dalam atau keguguran, airnya dimakamkan di depan rumah sampai saat ini. Itu. Ini miniatur dari rumah Pak Supindo. Nah, ini kalau ini kesehariannya Bang Marijan berada di sini. Ini adalah Bang Marijan. Kesehariannya seperti ini. Nah, Bang Marijan adalah juru kunci sampai ke 2010. Nah, setelah 2010 digantikan anaknya, namanya Pak Asih. Ini beliau, ini namanya Pak Asih, ini anaknya Bang Marijan, ya, yang meneruskan sekarang sebagai juru kunci Merapi. Baik, untuk rumahnya Mbak Marijan kondisinya sebelum terkena erupsi seperti ini ya.
Ini masjidnya. Nah, setelah terkena erupsi jadinya seperti ini kondisinya. Jadi untuk tempatnya Mbak Marijan itu bukan yang 5 November tapi yang 26 Oktober. Jadi mulai Oktober Merapi sudah mulai bergejolak dan menewaskan Mbak Marijan dan warganya Mbak Marijan. Akhirnya setelah itu warga yang masih berada di atas mereka kemudian turun ke bawah karena kebanyakan warga di sini yang mereka anu adalah Mbak Marijannya, bukan tim evakuasinya. Jadi walaupun tim evakuasinya sudah menganjurkan untuk turun, dia tidak mau kalau Mbak Marijan belum turun. Akhirnya di tanggal 26 Oktober Mbak Marijan kena awan panas. Dan kemudian setelah mereka percaya Mbak Marijan kena awan panas, warganya baru mau turun. Jadi di tanggal 5 November itu banyak warga yang terselamatkan karena Mbak Marijan sebenarnya. Karena setelah kena awan panas, masyarakat di sini baru percaya kalau mereka harus benar-benar turun ke bawah. Seperti itu. Nah ini kalau ini yang tanggal 26 Oktobernya ini mobil evakuasi untuk warganya Mbah Marijan. Jadi hanya mobil ini yang naik turun mengevakuasi warganya Mbah Marijan karena waktu itu belum bisa untuk akses truk naik ke atas rumahnya Mbah Marijan, desanya Mbah Marijan. Hanya mobil satu ini yang naik turun. Akhirnya yang terakhir mau mengevakuasi Mbah Marijan itu tidak berhasil karena waktu itu Mbah Marijan izin untuk sholat maghrib dulu sebelum dievakuasi. Tapi pas sholat maghrib itu Mbah Marijan keterjang sama awan panas beserta beberapa warga dan 2 relawan yang membawa mobil MIV ini, yaitu dari relawan PMI yang membawa mobil ini, kemudian yang satunya adalah relawan dari pipanews.com, itu wartawan ya.